Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 21 November tahun 2025 adalah peringatan wajib Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah. Pada tahun 543, tepat hari ini, Gereja Baru Santa Perawan Maria dekat Kenisah Yerusalem diberkati. Melalui peristiwa ini, umat Katolik Timur, kita diingatkan akan sosok Perawan Maria diberkati Tuhan sejak awal hidupnya. Ia menjadi kediaman Roh Kudus indah berseri karena hidup suci. Oleh Roh Kudus, Maria mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Ia melaksanakan kehendak Bapa dengan sempurna dan menjadi Bunda Yesus Kristus. Maria sungguh berbahagia sebab ia mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah. Dalam pembaptisan hidup kita juga dipersembahkan kepada Allah. Kita pun diberkati oleh Tuhan dan dilimpahi dengan rahmat-Nya. Berulang kali kita mendengar sabda Allah. Apakah kita juga melaksanakannya? Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab pertama Makabe, bab 4, ayat 36 sampai 37, dilanjutkan dengan ayat 52 sampai 59. Pada waktu itu, Yudas Makabe serta saudara-saudara berkata, "Musuh kita sudah hancur. Baiklah kita pergi mentahirkan bait Allah dan mentahbiskannya kembali." Setelah seluruh bala tentara dihimpun, berangkatlah mereka ke Gunung Sion. Dalam tahun 148, pada tanggal 25 bulan ke-9, yaitu bulan Kislew, pagi-pagi benar, seluruh rakyat bangun untuk mempersembahkan kurban sesuai dengan hukum Taurat di atas mezbah kurban bakaran baru yang telah mereka buat. Tepat pada jam dan tanggal yang sama, seperti waktu orang-orang asing mencemarkannya, mezbah itu ditahbiskan dengan kidung yang diiringi gambus, kecapi dan canang. Maka meniaraplah segenap rakyat dan sujud menyembah serta melambungkan pujian ke surga kepada Dia yang memberi mereka hasil yang baik. 8 hari lamanya perayaan pentahbisan mezbah itu dilangsungkan. Dengan sukacita dipersembahkanlah kurban bakaran, kurban keselamatan dan kurban pujian. Bagian depan bait Allah dihiasi dengan karangan-karangan keemasan dan utar-utar. Pintu-pintu gerbang
dan semua balai diperbaharui, dan pintu-pintu dipasang padanya. Segenap rakyat diliputi sukacita yang sangat besar, sebab penghinaan yang didatangkan orang-orang asing itu sudah terhapus. Yudas serta saudara-saudaranya dan segenap umat Israel menetapkan sebagai berikut. Perayaan pentahbisan mezbah itu tiap-tiap tahun harus dilangsungkan dengan sukacita dan kegembiraan 8 hari lamanya, tepat pada waktunya, mulai tanggal 25 bulan Kislew. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 19 ayat 45 sampai 48. Pada waktu itu, Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari, Yesus mengajar di bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat, serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah persembahan yang murni, kudus dan tak bercela. Gereja selalu bangga dan berbahagia pada saat mengenangkan setiap perayaan Bunda Maria. Ia adalah ibu gereja yang merangkul, memelihara, dan mengayomi anak-anaknya yang adalah kita semua umat beriman. Pada hari ini, Gereja Universal merayakan peringatan wajib Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah. Perayaan ini masuk dalam Misa Romawi pada tahun 1472, walaupun jauh sebelum itu gereja sudah merayakannya dan gereja tetap merayakannya sampai sekarang ini. Awal dari peringatan ini diketahui berasal dari peristiwa peresmian Basilika baru Santa Maria yang dibangun tahun 543 oleh Bizantium di bawah Kaisar Justinian I. Perayaan pertama ditandai dengan masuknya Theotokos yang kudus ke dalam bait suci. Theotokos adalah gelar dalam gereja yang berarti pembawa Tuhan atau Bunda Allah yang dikenakan kepada Bunda Maria yang mengandung dan melahirkan anak Allah yang Maha Kuasa. Itu berarti
gereja merayakan Bunda Maria masuk ke dalam bait Allah yang menunjuk kepada Maria dipersembahkan kepada Allah, suatu perayaan yang kita rayakan pada hari ini. Kita tidak mendapat sumber biblis atau alkitabiah dari perayaan ini, tetapi perayaan ini didasarkan pada tradisi dan iman gereja bahwa sejak awal Maria sudah dipersembahkan kepada Allah dan bukan hanya pada saat ia menerima kabar malaikat Gabriel. Sumbernya kita bisa temukan pada sebuah kitab apokrif Katolik yang bernama Protoevangelium Yakobus. Menurut kitab ini, orang tua Bunda Maria, yakni Yoakim dan Ana, tidak mendapatkan anak, dan mereka akan memiliki seorang anak menurut pesan dari surga. Berkat campur tangan Allah, mereka mendapatkan seorang putri yang diberi nama Maria. Bersyukur karena berkat Allah yang besar ini, maka mereka membawa Maria ke bait Allah pada umur 3 tahun untuk dipersembahkan kepada Allah. Ini adalah peristiwa penting dalam gereja, di mana seseorang dipersembahkan sejak awal, sejak masa kecilnya, untuk berpartisipasi dalam karya penyelamatan Allah di kemudian hari secara dahsyat. Saudara-saudariku terkasih, di hadapan tahta kekudusan Allah, persembahan yang kita berikan kepada Allah haruslah sepadan dengan kekudusan Allah, suatu persembahan yang bersih, suci dan murni adanya. Apalagi jika itu dipersembahkan di bait Allah, yang adalah rumah Allah sendiri. Bunda Maria adalah sosok seorang anak dengan karakter demikian yang berkenan di mata Allah. Maka semua yang masuk ke dalam bait Allah haruslah suci adanya, murni hatinya, kudus pikirannya, lurus dan benar keinginannya, dan mulia harapannya. Kalau dalam bacaan Injil Lukas, Yesus mengusir para pedagang di bait Allah, itu disebabkan karena orang Yahudi pada zaman itu memasukkan hal-hal yang tidak kudus ke bait Allah dan ke sekitarannya. Rumah itu adalah rumah doa, tetapi mereka menjadikannya sarang penyamun. Karena itu, bait Allah di Yerusalem perlu disucikan dan dimurnikan dari hal-hal yang bertentangan dengan kekudusan, dan Yesus telah melakukan hal itu. Bacaan pertama pun dari kitab Makabe mengisahkan tentang bagaimana Yudas Makabe bersama dengan saudara-saudaranya menahirkan bait Allah dan menahbiskannya kembali setelah dinodai dan dikotori oleh para musuh. Bukankah Rasul Paulus juga mengatakan bahwa kita adalah bait Allah yang kudus, tempat kediaman Roh Kudus? Maka janganlah memasukkan hal-hal yang tidak kudus ke dalam diri kita, yang merusak dan merongrong jiwa, hati dan mengacaukan iman kita. Jangan pula mencampur adukan kegiatan dan aktivitas menggereja dengan keuntungan duniawi, status dan pamor, keahlian dan keterampilan duniawi. Sebaliknya, kekudusan dan kerendahan hati, kebaikan dan cinta,
harus kita persembahkan dan tunjukkan kepada Allah dalam kehidupan menggereja. Saudara-saudariku yang terkasih, perayaan Maria dipersembahkan kepada Allah mengingatkan kita bahwa kita dipanggil untuk mempersembahkan yang terindah dan terbaik bagi Allah yang kudus dan murni adanya lewat persembahan kita yang sukarela, penuh ketulusan tanpa paksaan, tanpa pamrih memberikan yang terbaik bagi Allah lewat gerejanya yang kudus dan lewat orang kecil dan miskin yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kita, serta lewat pelbagai karya kebenaran dan kemanusiaan yang mampu kita laksanakan. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.